Komunitas ini dinaungi oleh suatu perusahaan bernama IDN Times dengan nama awal Indonesian Times yang berawal dari blog pribadi Winston Utomo pada saat ia bekerja di Google Singapura. IDN Times ini didirikan pada tanggal 8 Juni 2014 oleh Winston Utomo dan William Utomo yang merupakan kakak beradik. IDN Times ini memiliki perusahaan induk yakni IDN Media dengan jenis media digital multiplatform dengan target audiens milenial dan Gen Z di Indonesia serta memiliki konten utama, hiburan, dan berita. Komunitas ini atau IDN Times Community sendiri didirikan pada 8 Februari 2017 dengan di bawah naungan perusahaan IDN Times, di mana mereka memiliki tujuan untuk memberi wadah kepada generasi milenial dan juga Gen Z yang gemar menulis, dan mereka memberi fasilitas untuk penulis yang ingin menuangkan ide dan karya tulis mereka, di mana jumlah anggota dari IDN Times Community ini sekarang sekitar 3.698 orang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, di mana mereka menggunakan platform di berbagai media digital dengan memiliki komunitas online di beberapa wilayah atau cabang di Indonesia. Target audiens mereka sendiri merupakan generasi milenial dan Gen Z yang memiliki minat atau kegemaran dalam bidang penulisan. Baik, selanjutnya adalah visi dan misi dari IDN Times. Yang pertama, visinya adalah mendemokratisasi akses informa. Yang kedua, menjadi suara milenial dan Gen Z. Lalu yang ketiga adalah membawa dampak positif bagi masyarakat. Selanjutnya adalah misinya. Yang pertama adalah memberikan konten yang relevan bagi kehidupan masa kini. Yang kedua adalah membangun komunitas. Dan yang ketiga adalah membangun literasi dan pemberdayaan. Selanjutnya adalah analisis komunitas pada IDN Times Community. IDN Times Community ini terbentuk melalui peminatan yang sama pada bidang kepenulisan dan mewakili ciri khas dari community of interest. Artinya komunitas tersebut terbentuk karena adanya ketertarikan, bukan melalui transaksi. IDN Times Community ini terbentuk karena minat bersama pada bidang kepenulisan, jurnalisme, dan topik aktual misalnya hiburan, lifestyle, politik, isu sosial, ataupun isu kesehatan yang bermanfaat bagi para pembaca. Lalu, anggota juga bergabung bukan karena hubungan pribadi, melainkan karena ketertarikan yang sama. Selain itu, IDN Times Community bertujuan untuk berbagi pendapat, informasi, dan diskusi melalui tulisan. Serta komunitas ini terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung dan berkontribusi untuk pembuatan artikel. Selanjutnya adalah strategi komunikasi komunitas. Media yang digunakan itu website resmi, media sosial, dan grup komunitas. Platform komunikasi yang digunakan itu adalah grup WhatsApp per wilayah. Fasilitas penunjangnya yaitu yang pertama adalah panduan menulis yang berbentuk PDF, kedua informasi lomba penulisan, ketiga peluang mempublikasikan artikel di website IDN Times, dan yang terakhir atau yang keempat adalah artikel terbaik disorot di akun Instagram resmi IDN Times Community. Sasaran utamanya itu adalah generasi milenial dan generasi Gen Z. Generasi milenial yang berusia 29 tahun sampai 44 tahun dan generasi Z yaitu yang berusia 13 tahun sampai 28 tahun di Indonesia. Karakteristik yang dicari oleh IDN Times Community yaitu aktif secara digital dan tertarik belajar menulis, berbagi opini, dan memperoleh penghasilan dari tulisan. Gender yang ada di IDN Times Community itu kebanyakan itu dari yang milenial dan Gen Z. Yang milenial itu ada 54% perempuan dan 46% laki-laki. Sedangkan yang Gen Z itu ada 48% perempuan dan 52% laki-laki. Status sosialnya yang milenial dan Gen Z adalah milenial mayoritas sudah bekerja dan berkeluarga. Sedangkan Gen Z itu mayoritasnya itu masih lajang dan berstatus masih pelajar atau mahasiswa. Nah, kita akan masuk pada dampak relasi komunitas virtual. Kita pertama akan membahas dulu dampak internal. Yang pertama yaitu konten berkelanjutan. IDN Times Community menyediakan konten dari pengguna, menghemat biaya, dan menjaga konsistensi. Yang kedua, engagement tinggi. Komunitas memperkuat rasa memiliki dan loyalitas kontributor. Yang ketiga, branding kuat. Maksudnya adalah menegaskan IDN Times sebagai media partisipatif untuk millennials dan Gen Z. Yang keempat, pengembangan talent. Jadi wadah belajar, publikasi, dan rekrutmen penulis baru. Nah, berikutnya kita akan bahas dampak eksternal.
Yang pertama yaitu solidaritas komunitas. Yang maksudnya adalah kegiatan online dan offline membangun jaringan, rasa memiliki, serta peluang kolaborasi personal dan profesional. Yang kedua yaitu exposure tinggi. Maksudnya artikel kontributor berpotensi dibaca jutaan orang, dipromosikan di berbagai kanal IDN Times, dan memberi pangkuan yang luas. Nah, berikutnya saya akan bahas tantangan dan peluang dari IDN Times Community. Pertama-tama yaitu kita akan bahas tantangan. Pada poin pertama yaitu persaingan platform dan menurunnya minat baca. Persaingan dari Kompasiana, Kumparan, dan beberapa media sosial membuat minat baca menurun karena banjir informasi. Yang kedua, kualitas konten. Karena IDN Times Community memiliki penulis dari latar belakang yang berbeda, menyebabkan opini dalam tulisan yang mereka buat juga berbeda. Maka dari itu, kualitas konten harus dijaga sesuai dengan standar jurnalistik. Yang ketiga, retensi anggota. IDN Times Community harus mempertahankan minat para anggota komunitas dalam menulis sehingga platform ini bisa terus berjalan. Kemudian kita akan bahas peluang. Pada poin pertama yaitu jangkauan lokal. Anggota dari berbagai daerah bisa angkat isu lokal dan bangun pemahaman lintas budaya. Yang kedua, pengembangan kapasitas. IDN Times Community bisa membuat program khusus, mentoring, dan pelatihan menulis untuk anggota. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang masalah dari komunitas ini. Di era digital saat ini, komunitas online telah menjadi wadah penting bagi para individu yang ingin berkembang. Salah satu komunitas online ini merupakan IDN Times Community. Komunitas penulis digital IDN Times Community telah berkembang pesat karena mereka memiliki banyak anggota dari berbagai kalangan. Namun, dikarenakan banyaknya anggota ini, IDN Times harus menghadapi tantangan komunikasi dan relasi antar anggota. Ada beberapa masalah yang mereka hadapi, mulai dari sulitnya membangun relasi awal, adanya kesenjangan antara anggota baru dan anggota lama, lalu adanya artikel yang lama tidak diterbitkan, dan persaingan tidak sehat antara anggota. Hal-hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama mulai dari infrastruktur komunikasi yang tidak memadai, lalu ada manajemen konten yang belum optimal, lalu selanjutnya ada kurangnya integrasi antar anggota baru, dan yang terakhir ada proses editing yang tidak transparan. Nah, hal ini berpengaruh terhadap menurunnya efektivitas kerja dan semangat menulis para anggota. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis itu dalam komunitas. Ada beberapa poin-poin yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, ada keterbatasan fasilitas komunikasi pada masa awal. Nah, contohnya grup WhatsApp yang sering kali dijadikan media utama komunikasi yang sering penuh. Hal ini menyebabkan para anggota baru sulit untuk terhubung pada komunitasnya. Selanjutnya, ada hambatan integrasi antara anggota lama dan anggota baru. Terhadap kesenjangan antara anggota lama dan anggota baru, di mana para anggota baru merasa bahwa mereka sulit berbaur dan mendapatkan jaringan dari para anggota lama atau anggota yang sudah mapan. Nah, yang ketiga ada konflik operasional dalam proses publikasi. Seringkali ada artikel yang yang lama tidak terbit walaupun sudah melalui proses penulisan yang sangat panjang. Nah, yang keempat ada kompetisi tidak sehat antar penulis. Nah, kompetisi ini seringkali berupa rebutan topik yang sama dan duplikasi konten. Nah, hal ini dapat menyebabkan artikel tersebut ditolak oleh para editor karena dianggap tidak orisinal. Selanjutnya, ada dampak konflik tersebut terhadap para anggota dan komunitas. Seringkali permasalahan ini dapat mengurangi motivasi para penulis untuk berkontribusi, dan juga persaingan tidak sehat dapat mengurangi semangat berkolaborasi antara para penulis. Dan poin terakhir merupakan upaya komunitas dan strategi komunikasinya. Nah, sebenarnya komunitas ini telah mencoba untuk membuat upaya dari masalah-masalah ini, mulai dari live Q&A bersama editor, ada event bersama para anggota baru, dan juga ada penghargaan atau apresiasi terhadap para penulis berprestasi. Namun, upaya-upaya ini tidak bisa terselesaikan tanpa adanya keterbukaan komunikasi dari para anggota IDN Times Community. Oke, dan selanjutnya saya akan ngebahas tentang teori manajemen.
Thomas dan juga Kilman. Nah, teori Thomas dan juga Kilman ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada competing. Competing itu jadi adanya persaingan tentang konten artikel yang dibuat. Nah, dampaknya itu bisa mengakibatkan pemborongan waktu dan juga energi kreatif yang telah mereka tuangkan dalam artikel yang mereka tulis. Dan yang kedua itu ada collaborating. Nah, IDN Times Community ini menggunakan strategi kolaborasi dengan cara mengadakan live Q&A bersama para penulisnya untuk memperluas jaringan komunikasi sesama anggota IDN Times Community. Dan yang ketiga ini ada compromising dan accommodating. Anggota komunitas seringkali mengalah karena kesamaan topik yang ditulis. IDN Times ini berkompromi dengan cara memberikan penghargaannya kepada mereka berkala kepada anggota. Dan yang keempat itu ada avoiding. Avoiding ini menghindari konflik dengan pengurus grup WhatsApp dan juga memilih untuk mencari solusi mendapatkan teman komunitas dengan cara berkenalan secara personal melalui media sosial pribadi. Dan yang selanjutnya ini ada rekomendasi. Yang pertama ini rekomendasi strategi yang perlu diperkuat. Yang pertama itu ada sistem koordinasi topik. Jadi sistem koordinasi topik ini membuat database topik digital untuk mencegah duplikasi konten dan juga memadukan pandangannya. Nah, yang kedua ini ada mentoring. Jadi mentoring ini itu mentoring sistematis, keseimbangan program mentoring daring untuk bantu imigrasi dan juga pengembangan skill. Nah, yang ketiga ini ada transparan editorial. Nah, transparan editorial ini tuh terapkan dalam sistem notifikasi otomatis agar penulis tahu status artikel yang direvisi atau alasan penolakan. Dan yang selanjutnya ini ada strategi yang perlu dihindari. Yang pertama itu persaingan yang tidak sehat gitu. Jadi strategi yang perlu dihindari ini itu kita itu menghindari banget sama yang namanya persaingan yang tidak sehat. Ubah sistem reward agar adil dan juga mendukung kolaborasi. Dan yang kedua ini ada penghindaran komunitas. Nah, jadi penghindaran komunitas ini itu grup daring dan juga sesi interaktif untuk memperkuat komunikasi antar penulis dan juga editor.